Setelah bekerja selama 3 bulan sejak dibentuk pada Juli lalu, kesimpulan dan rekomendasi Pansus dibacakan di rapat paripurna hari ini. Dan kini kita akan membahasnya dengan anggota Pansus Angket Penyelenggaraan Haji, Marwan Jafar. Selamat sore Bang Marwan. Selamat sore Mbak Virgi. Ya, Bang, Pansus Haji ini kan sudah menghasilkan 9 kesimpulan dan juga ada 5 rekomendasi soal permasalahan penyelenggaraan haji. Dan ini apakah sudah menjawab atau sudah sesuai dengan yang diharapkan dari alasan awal terbentuknya Pansus Haji, Bang? Ya, ini DPR kan ranah politik. Tentu harus ada berbagai macam kompromi dari semua pihak. Kalau dibilang puas tentu tidak puas, tapi bahwa ini adalah hasil dari kompromi semua pihak dan inilah hasil terbaik yang dihasilkan oleh DPR. Saya kira hampir semua hal yang kita selidiki hampir kurang lebih 3 bulan, saya ini masuk kan di ujung sudah ini. Jadi saya tidak dari awal ikutnya, tapi masuk di ujung. Itu sudah mencerminkan apa yang dimaui oleh masyarakat. Misalnya saya ambil contoh. Di poin kedua tentang kebijakan, tentang kuota haji, itu jelas-jelas di situ sebetulnya melanggar kata bahasa yang tepat. Tapi di situ ditulis ketidakpatuhan Menteri Agama terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, terutama pasal 64, yaitu melanggar kuota haji di mana kuota haji itu untuk haji khusus itu sebanyak cuman 8%. Sementara itu Menak membagi tambahan kuota haji 20.000 itu 50% haji reguler dan haji khusus. Itu artinya di sini Menak sudah terang benderang diduga melanggar pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Itu misalnya di poin 2 di sektor kebijakan, itu sebagai contoh. Kemudian direkomendasi misalnya Mbak, direkomendasi yang poin pertama kalau tidak salah itu aparat penegak hukum diminta juga untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di Pansus. Oleh karena itu saya kira aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK harus segera mungkin menangkap apa yang sudah ditemukan oleh Pansus. Saya kira itu penting juga untuk saya sampaikan di poin itu. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu poin di mana Menteri Agama mendatang adalah orang-orang yang cakap, kompeten, dan mampu mengkoordinir jalannya pelaksanaan ibadah haji. Saya kira itu penting, Mbak, apa yang disampaikan oleh Pansus. Ya, kita akan sampai ke poin yang tadi Anda katakan mengenai Menteri Agama mendatang harus cakap. Tapi saya ingin bertanya dulu di sini, beberapa waktu yang lalu kan Anda sempat menyebut kalau Pansus Haji ini masuk angin. Apakah ini juga terlihat dari yang tadi Anda katakan, kesimpulan dan rekomendasi yang dibacakan? Iya, ini kan dari sini sudah sangat jelas, ini kan sekali lagi hasil dari kompromi politik. Bahwa di sini sudah sangat jelas bahwa kata-kata yang seharusnya bisa ditulis secara eksplisit, misalnya ketidakpatuhan, itu sebetulnya kan melanggar. Kata-kata ketidakpatuhan, ketidaktaatan, semuanya itu melanggar. Sebetulnya dari kesimpulan A sampai rekomendasi Z itu semua isinya melanggar, Pak. Cuman itu dibuat berbelok-belok dan diperhalus segera mungkin, diperhalus sehalus mungkin. Ya, meskipun itu sudah sangat terlihat, itu artinya Pansus memang dalam tanda kutip masuk angin. Itu benar adanya dan itu tercermin dari laporan kesimpulan sampai kepada rekomendasi. Saya kira itu, Mbak. Iya, nah ini terkait juga soal ketidakhadiran Menteri Agama hingga sampai akhir kerja Pansus. Ini juga berpengaruh kepada kesimpulan dan rekomendasi Pansus angket ini? Iya, tentu Menteri Agama pergi ke luar negeri, pergi atau dipergikan saya tidak tahu. Kan itu bisa pergi dan dipergikan atau minta pergi. Nah, ini juga Pansus tidak bisa mengkonfrontir, tidak bisa mengklarifikasi, tidak bisa mentabayuni apa yang sudah ditemukan oleh Pansus terhadap Menteri Agama.
karena Menteri Agama memang sama sekali tidak hadir panggilan ketiga. Sayangnya waktunya sudah tidak cukup, besok pagi sudah pelantikan DPR baru, sehingga tidak cukup untuk memaksa kehadiran Menteri Agama melalui Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana Undang-Undang MD3. Iya, Termasuk juga berarti Menteri Agama tidak hadir di Komisi 8 mengenai mengevaluasi pelaksanaan haji. Jadi ya tidak hadir kedua-duanya, tidak tidak hadir ke hadir Pansus kedua-duanya. dan tidak hadir di Komisi 8 ketika melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan haji. Berarti Jadi apa yang tidak hadir terjadi kedua-duanya, Bang tidak hadir. Marwan? Bang Marwan, di sini apakah memang pansus haji ini jadi apa, diada-adakan saja, yang penting ya sudah dibuat, adalah hasil rekomendasinya, tapi sebenarnya ya nggak serius-serius amat gitu loh. Saya kira teman-teman serius, Mbak. Saya kira teman-teman serius. Memang saya kan beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa memang ada intervensi kanan kiri, memang itu ada, terasa banget dan ada. Oleh karena itu hasilnya ya memang sebetulnya kalau kita cermati secara substansial itu hampir cukup mengena semua apa yang di dalam rekomendasi ini. Meskipun saya katakan tidak setegas, setransparan, dan diksi yang dipakai pun juga tidak setegas yang kita harapkan. Itu memang iya. Dan misalnya ambil contoh misalnya soal aparat penegak hukum. Itu kan sebetulnya bahasa yang sebelumnya itu adalah penyimpangan dan sekaligus kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Menteri Agama di dalam melanggar undang-undang harus di dalam melanggar undang-undang harus aparat penegak hukum harus menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh Pansus. Kata-kata itu juga hilang. Tapi muncul di sini tetap ada apa namanya aparat penegak hukum untuk mengusut jika diperlukan untuk mengusut temuan yang ada di Pansus. Jadi kira-kira seperti itulah apa namanya kalimatnya. Jadi kalimat yang setegas itu menjadi lebih halus dan lebih berkelok-kelok, kira-kira itu. Ibarat air itu tidak lurus tapi berkelok-kelok, kira-kira begitu. Berarti Anda katakan di sini mengenai indikasi penyalahgunaan kuota haji tambahan oleh Kemenak itu dari kesimpulan kan menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap undang-undang tentang penyelenggaraan tadi. Nah, berarti di sini Anda katakan adalah selanjutnya, tindak lanjutnya adalah yaitu urusan aparat, begitu? Betul, betul, betul. Jadi apa namanya, ya misalnya kata melanggar diganti dengan ketidakpatuhan, itu sebagai contoh, Mbak. Kata melanggar kan sebetulnya kata umum dan itu sebagai diksi hukum. Tiba-tiba diganti misalnya ketidakpatuhan, itu kan ya substansinya mungkin sama ya, tetapi frasanya berbeda. Saya kira begitu. Jadi ya itu sangat halus sekali ini, bahasanya sangat halus, ibarat air tidak mengalir secara lurus, deras begitu, tetapi berkelok-kelok. Kira-kira begitulah. Iya, Bang Marwan, berarti kalau bicara soal bagaimana tindak lanjutnya dari aparat, artinya di sini ya urusan pemerintah berikutnya ya yang mau atau tidak begitu ya untuk melanjutkan ini. Iya, tentu. Jadi pemerintah berikutnya, ya tidak hanya pemerintah berikutnya sebetulnya dari sekarang pun juga apa namanya aparat penegak hukum sudah bisa menindaklanjuti temuan dari Pansus ini. Begitu, Mbak. Ya. Jadi tidak harus pemerintah yang akan datang, tidak. Dan saya kok punya feeling ya, aparat penegak hukum terutama misalnya sambil contoh misalnya KPK kok sudah bekerja, sedang melihat-lihat, kira-kira begitulah. Saya punya feeling seperti itu. Tetap tidak harus menunggu pemerintahan yang akan datang, karena aparat penegak hukum ini kan jalan terus, tidak tergantung kepada pemerintahan sekarang atau pemerintahan yang akan datang. Bang Marwan, indikasinya apa kok bisa-bisanya Anda katakan Anda punya feeling bahwa aparat sudah bekerja? Ya feeling saja ini, feeling saja. Jadi nggak ada, Anda tidak melihat begitu apa ada indikator bahwa aparat sudah bekerja mengenai kasus ini? Iya, saya punya feeling saja, misalnya meskipun tidak terekspos oleh media, misalnya apa namanya
travel haji yang besar-besar, mungkin barangkali sudah dipanggil oleh KPK untuk dimintain keterangan, kira-kira seperti itu. Sudah ada cerita di sana ya, Bang ya, dari Ya, travel haji tapi tersebut ya. sayangnya media tidak terekspos dengan baik, kira-kira begitu. Kalau kesimpulan pansus, ya untuk hal-hal yang terkait pelayanan haji di Tanah Suci, apa yang ditemukan, Bang? Oh, banyak sekali, misalnya soal sebetulnya begini, pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi itu memberikan kuota tambahan 20%. 20% itu artinya pemerintah Arab Saudi juga memberikan space yang kira-kira 20% itu. Nah, pertanyaannya kenapa itu tidak ada dalam pelaksanaan haji yang orang Indonesia? Tidak ada. Jadi apakah space itu bisa dijual ke negara lain atau memang tidak dipakai atau dijual ke swasta juga bisa dan seterusnya. Jadi pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota itu dibarengi dengan penambahan space-nya. Jadi tidak semata-mata itu menjadi penuh sesak seperti itu. Misalnya tendanya penuh sesak dan seterusnya, laki-laki dan perempuan itu campur, desak-desakan dan seterusnya, itu tidak mungkin terjadi karena itu diiringi dengan penambahan space dari pemerintah Arab Saudi. Itu Artinya sebagai di sini contoh. berarti Misalnya, Kementerian Agama yang bisa menjual itu? iya, Kementerian Agama diduga menjual itu, diduga, Pak, diduga. Ke negara Ya, lain ya? bisa ke negara lain, bisa ke swasta, atau kemana saja bisa itu. Atau jangan-jangan nggak dipakai, nggak ngerti gitu. Tapi saya yakin ngerti lah. Apa namanya, penambahan itu ngerti, karena itu diiringi dengan penambahan. Jadi oleh karena itu banyak sekali yang kita temukan ketika kita ke Arab Saudi itu, apa namanya, hal-hal yang tidak kita temukan di dalam negeri. Itu misalnya. Jadi oleh karena itu misalnya pemondokan itu orang cuman dikasih hotel 3 hari, selebihnya dikasih pemondokan transit. Kemudian hari berikutnya sudah pemondokannya nggak jelas, orang tidur di mana-mana dan seterusnya. Ini kan sebagai contoh, apa namanya, dari segi servis pemondokan itu sangat jelek sekali. Begitu soal tenda, begitu soal dapur masak misalnya. Dapur masak itu seharusnya memang memasak dengan cita rasa Nusantara, tetapi yang terjadi adalah apa namanya, pemberian makanan cepat saji yang itu juga tidak termakan oleh jamaah kita. Dan juga apa namanya, diberikan makan cepat saji dan itu sudah busuk lagi. Itu banyak sekali kita temukan. Jadi ada dapur tapi tidak untuk masak. Jamaah di drop dengan makanan cepat saji. Itu sebagai contoh. Ya, Bang Marwan, Jadi apakah temuan ini tadi ya yang Anda katakan dari temuan pansus ini memang pelaksanaan ibadah haji yang baru saja terjadi ini memang yang terburuk atau sebenarnya yang memang lalu-lalu juga seperti itu? saya kira juga ini 2004 ini adalah puncak dari gunung es sebetulnya. Yang lalu-lalu juga sudah buruk sebetulnya. Misalnya saya ambil contoh soal vendor yang tahun lalu itu sudah buruk, tahun 2024 juga dipakai lagi. Itu sebagai contoh apa namanya, upaya kita bahwa kita menemukan hal-hal yang sifatnya sangat real dan memang itu sudah buruk dipakai lagi, itu kira-kira. Jadi semacam ada konspirasi antara setiap vendor yang dipakai. Jadi yang dipakai itu terus. Jadi itulah sebagai contoh haji ini tidak beranjak untuk diperbaiki dengan selayaknya, begitu Mbak. Ya, walaupun sudah ada evaluasi ya setiap tahunnya ya, tapi tetap saja Ya, yang berjalan itu saja. evaluasinya bersifat formalistik dan kasuistik sekali lah, kira-kira tidak didalami evaluasi itu secara komprehensif. Bahkan tahun ini tidak ada evaluasi malah karena Menteri Agamanya tidak hadir di Komisi Ya. 8.
tapi kalau memang ini dirasa puncak dari gunung es kan sudah 5 tahun di sini kan DPR menjabat. Berarti kan sudah ada 5 tahun pelaksanaan ibadah haji. Kenapa di ujung-ujung ini baru mulai dan kemudian kalau Menteri Agamanya nggak hadir diserahkan kepada periode berikutnya. Ya kenapa nggak dari berapa tahun sebelum ini? Ya, saya ini bukan orang yang di Komisi 8, Mbak. Saya ini ditugaskan di Pansus. Pansus ini boleh dari semua komisi misalnya. Itu boleh sebagai anggota Pansus. Saya memang tidak pernah di Komisi 8. Memang haji ini tidak berkunjung naik dari dulu ya begini ini. Saya haji juga mengalami begini dan seterusnya dan seterusnya. Dan oleh karena itu memang tidak kunjung baik, tidak ada kunjung perbaikan secara signifikan. Dulu-dulu memang senyap, tidak terbongkar dengan dibentuknya pansus, ya memang kelihatannya baik-baik saja, tetapi sesungguhnya tidak baik-baik saja. Misalnya sampai contoh soal penerbangan. Penerbangan itu Garuda sejak tahun 57, Garuda itu bukan hanya monopoli, tetapi juga geopoli. Dan untuk haji kemarin itu Garuda tidak ada pesawat cadangan, sehingga ketika mengalami delay yang sebegitu rupa itu berdampak kepada semuanya. Orang kopernya kemana-mana, fast tracknya juga tidak jelas dan seterusnya. Oleh karena itu ini menjadi PR yang berat bagi Menteri Agama ke depan, atau mungkin dijadikan badan tersendiri, saya tidak tahu, untuk pemerintahan ke depan. Tetapi bahwa dalam rekomendasi Pansus memang untuk Menteri Agama atau orang yang menangani haji ke depan memang harus orang-orang yang cakap dan kompeten. Kira-kira begitulah rekomendasinya. Ini yang menarik ini Bang Marwan, karena dari 5 rekomendasi yang dihasilkan, rekomendasi Pansus juga mengharapkan tadi yang Anda katakan, posisi Menteri Agama diisi figur cakap dan kompeten. Kenapa? Ini dirasa perlu menjadi bagian dari rekomendasi Pansus. Iya, memang untuk saat ini ya, kalau kita belajar di pesantren itu ada namanya mafhum mukhalafah, Mbak. Mafhum mukhalafah itu sebaliknya. Jadi minta kepada pemerintah yang akan datang untuk Menteri Agama yang cakap dan kompeten, itu artinya bahwa sekarang ini mohon maaf, dengan sekali mohon maaf, diduga tidak kompeten, kan kira-kira begitulah. Ya, diduga tidak kompeten. Oleh karena itu memang diperlukan figur-figur yang memang cakap, kompeten, dan sekaligus mampu mengkoordinasi seluruh pelaksanaan haji, sekaligus memberikan laporan yang jujur juga kepada DPR dan kepada Presiden. Dan tentunya ini adalah bagian dari upaya kita untuk memperbaiki haji kita ke depan. Ini Pansus ini anggaplah sebagai sebagai bonus lah untuk memperbaiki haji ke depan. Kalau tidak ada Pansus mungkin tidak terkuak kemana-mana gitu. Bang Marwan Jafar, mudah-mudahan ada hasilnya ya dari kerja keras Pansus Haji selama ini dan ada titik terang ya untuk semua kasus-kasus pelaksanaan haji Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih atas informasinya. Kasusnya banyak sekali, mulai bumbu, mulai penerbangan, mulai dapur, mulai makanan, mulai pemondokan, mulai tenda, banyak sekali kasusnya. Banyak sekali ya. Satu-satu ya akan harus diurai dan ditindaklanjuti. Terima kasih Bang Marwan, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.